Selamat malam pemirsa, besti-bestiku. Gimana kabarnya malam ini? Sudah lama kita nggak live streaming ya. Banyak kesibukan, jadi setiap malam tidurnya telat terus. Pulang kerja udah jam berapa, di tempat kerjaan jaringan kurang bagus. Ini akibat nggak punya lampu ini ya. Jadi pakai lampu senter aja. Soalnya kalau nggak dikasih lampu senter nih mukanya nggak kelihatan. Sambil kita menunggu yang hadir malam ini, angkat kopi dulu. Kopinya habis. Topik kita apa ya malam ini? Kita cerita-cerita yang ringan-ringan aja ya. Malam ini sudah malam, mungkin ada yang udah mau siap-siap istirahat, mau tidur karena besok bangun pagi-pagi lagi untuk mulai aktivitas lagi. Ini ada cerita. Ini cerita kejadian 2 hari yang lalu. Ini bukan kejadian ditipu orang lagi, tapi ini kejadian tentang kucing ya, agak ringan sedikit ya kita ngobrol ya. Beberapa hari yang lalu ada yang buang kucing ke sini. Kebetulan rumah kami ini, kami ada toko di sebelah, toko pakan kucing ya. Mungkin orang-orang kira di tempat kita itu kucing-kucing kalau dibuang di rumah kami, di depan rumah, terus nanti pasti dikasih makan, pasti dirawat. Ya sebenarnya tidak masalah ya, tapi ini kucingnya sekaligus 3 ekor yang dibuang gitu. Nah, jadi singkat cerita, kami sepakat bersama suami buang kucing itu. Sebenarnya kasihan sih, kucingnya lucu ya, ekornya belang-belang gitu, abu-abu. Saya berpikir kalau ini dipelihara, pasti yang pertama kita kerepotan kasih makan. Sedangkan kucing di rumah aja ada berapa ekor ini kan semua makannya sereal gitu. Kecuali kucing kampung ya, kucing kampung di rumah ini saya kasih makan apa yang kami makan. Tapi kalau kucing Persia, karena kalau dikasih makan makanan nasi biasa itu mereka bulunya rontok terus sakit mah. Kalau sudah sakit mah nggak mau makan tuh bisa mati gitu, kasihan kalau kucing-kucing ras ya. Nah kembali ke cerita tadi. Jadi kami sepakat karungin kucing itu. Ini kalau yang nonton pecinta-pecinta hewan mohon maaf ya, saya harus membuang kucing yang dibuang orang juga ke rumah kami. Jadi kami cari rumah warga yang agak jauh dari rumah kami. Jadi kebetulan rumah itu sepi. Saya pikir kalau dari jarak itu ke rumah kami agak jauh, jadi nggak mungkin balik ke sini gitu. Jadi masukin di karung, kucingnya cuma 2 ekor, satunya tetap kami pelihara karena yang satu ini duluan dibuang orang, tapi disayang sama bapak saya gitu. Jadi saya biarkan aja di rumah. Nah, singkat cerita, kucing ini kami buanglah di depan rumah si A begitu saja ya. Kemudian kami tinggalkan rumah itu dan kami pulang ke rumah.
Kami ya seperti biasa beraktivitas, kegiatan-kegiatan kami sehari-hari. Tadi malam ini kaget ya, tadi malam ada acara syukuran di tempat tante. Rumah tante saya dekat dari rumah saya. Pergilah ke rumah syukuran di rumah tante. Selesai makan, saya kaget, mereka bercerita. Si sepupu saya, suaminya sepupu saya ini cerita, "Kak, tadi kami nabrak kucing gitu di SP3 gitu kan." "Oh, kucing apa?" "Kucing warnanya bagus loh, bulunya abu-abu gitu." Hah? Jadi itu di rumah yang ciri-ciri ini nih saya sebut. "Iya betul Kak, itu dia." "Terus itu kucing kok bisa tabrak, gimana ceritanya?" gitu kan. Itu kucing tiba-tiba nyebrang, terus mobil kami serempet, jadi agak-agak pincang. Jadi saya kasihan, saya taruh di baju, saya pikir mati. Saya taruh di baju, taruh dalam mobil, saya pulang bawalah dirawat di rumah begitu. Dan ternyata apa yang terjadi? Setelah saya lihat mana kucingnya, saya lihat lah ini kucingnya saya buang. Aduh, benar-benar. Halo juga Anan, Olu, Pak Lawan Cuk, dikasih bintang. Pak, bintang beneran dong. Jangan cuma gambar. Nggak bercanda ya. Jadi kembali ke ceritanya. Pas saya lihat, ini kucing yang kami buang kemarin 2 hari yang lalu, kenapa kok bisa kembali? Kembalinya ke sepupu sekali saya lagi. Sepertinya otak saya mulai berpikir nih, ada nggak yang kebetulan ya? Mungkin ternyata nasibnya si kucing aja udah bisa ditentukan juga kalau memang harus ada di tengah keluarga kami gitu ya. Jadi saya agak merasa bersalah. Aduh, kenapa kemarin saya buang? Mungkin kucing ini dititipkan sama yang kuasa untuk kami rawat di rumah, tapi saya buang gitu. Jadi ini kisah sebenarnya buat saya sangat inspiratif karena menginspirasi saya untuk ke depan. Ya mungkin yang buang-buang kucing itu mungkin juga kewalahan kasih makan. Kadang-kadang itu banyaknya betina. Mungkin saya harus siapkan tempat khusus untuk kucing-kucing ini gitu kan. Karena ini udah sering sekali dibuang di depan rumah kami. Kucing-kucing sepertinya kucing peliharaan, karena saya lihat kucingnya terawat ya. Cuma mungkin mereka kekurangan modal mungkin untuk memberi makan, atau mereka pindah rumah, ada yang pulang ke Jawa karena di sini kan daerah Tran ya. Daerah kami ini daerah Tran. Jadi ada SP1, SP2, SP3, SP4, SP berapa lagi? Yang orang-orang SP. "Halo, maukah kamu menerima tawaran pertemananku?" Mau dong, saya terima. Sampai di mana tadi ceritanya? Jadi SP1, SP2 satuan pemukiman ya, SP1, SP2, SP3, SP4, SP7 dan SP8. Nah, pertanyaannya SP5-nya dan 6-nya kemana ya? Ini pemerintah nih yang bisa jawab ya. Jadi karena daerah kami ini daerah transmigrasi ya, banyak suku. Ada suku Jawa, ada suku Bugis, Timor. Ya, itu suara anjing-anjing. Saya juga ada peliharaan anjing untuk menjaga rumah, karena daerah kami ini agak sepi dari tetangga-tetangga. Di sini tetangga cuma satu di kiri, di kanan tidak ada tetangga. Terus untuk ke yang agak banyak tetangganya masuk ke kampung, ke belakang gitu. Jadi untuk di jalan poros ini hanya rumah saya dan beberapa rumah di sini gitu. Tapi agak jauh jaraknya. Jadi kalau kita pelihara anjing itu untuk menjaga. Seperti tadi ada suara kuk, itu berarti ada yang datang gitu, yang tidak dikenal seperti itu. Ya, biasanya kalau sudah dikenal anjing tidak menggonggong. Kembali ke kucing tadi, mungkin ada yang komen, pernah punya pengalaman nggak seperti itu? Pernah punya pengalaman nggak buang kucing terus kucingnya balik lagi, bukan ke rumah kita tapi malah ke rumahnya sepupu gitu? Artinya dia nggak balik, artinya nggak sengaja sepupuku malah bawa pulang. Nggak sengaja, itu pun jalannya tuh jauh sekali, SP lain, satuan pemukiman desa lain gitu. Kok bisa sepupu saya yang nabrak kucing ini? Itu yang saya bingung gitu loh. Bingung itu, ini kucing saya buang kok sepupu saya yang nabrak gitu, terus bawa pulang ke rumah dan dirawat. Dan sekarang
dirawat di rumahnya sepupu saya gitu. Jadi kalau saya ke rumah sepupu sekali saya bilang, wah kamu memang beruntung ya. Jadi kesimpulannya buat saya ya, kesimpulan sharing malam ini, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu itu sebenarnya sudah ada jalannya begitu ya. Jadi setiap hari ada aja cerita. Kalau kemarin cerita tentang saya ditipu, tapi syukurnya diluputkan, tidak sampai ada kerugiannya. Sebenarnya bukan, lebih tepatnya bukan saya yang ditipu, tapi pelanggan saya gitu yang beli kayu. Tapi ya ceritanya mungkin nanti lihat di VOD ya, ada buka aja nanti di akun profil saya, terus nanti lihat VOD kemarin malam kita sempat sharing sebelum tidur. Mana lagi? Halo, ada lagi? Saya tidak mengerti bahasa Indonesia. Wah, oh ini dari mana Pak Anan? Hello Anan, where are you? Can you speak English? Oh, jika kamu menerima persahabatanku, apakah kamu akan membiarkanku menjabat tanganmu? Oh, silakan. Boleh dong, masa nggak boleh ya salamannya? Mungkin ada yang dari jauh lagi nih, ini followers saya atau dari mana? Kayaknya belum pernah saya lihat nama ini, atau udah jadi pengikut ya. Mungkin ada yang mau diseringkan, teman-teman mau diseringkan malam ini sebelum kita rehat ya, karena saya sepertinya cuma sampai jam 8 karena rencana ada sesuatu ada sesuatu yang mau dikerjain. Thank you Anan, nice to meet you. Ya belajarlah speak Indonesia kan. Kalau belajar bahasa Indonesia itu gampang. Bilangnya I love you, aku cinta kamu. Itu seperti konten saya yang udah lagi FYP itu. Sebenarnya simple ya. Untuk reel saya kebanyakan FYP ya, lebih banyak pengikut yang nonton. Mungkin kalau dilihat memang belum mencapai puluhan ribu atau ratusan ribu, karena jujur saya baru ikut di FB Pro ini kurang lebih 2 bulan. Untuk FB yang biasa udah lama banget, cuma baru digabungkan di FB Pro oleh suami kurang lebih 2 bulan. Dan selama 2 bulan ini semua fitur-fitur itu terbuka, dan tinggal ya ada beberapa yang belum, karena harus mencapai 10.000 ya yang aturan terbaru. Untuk mencapai reel yang FYP nanti besok saya bagikan di foto ya, di foto, teks foto. Untuk 2 bulan ini konten reel saya rata-rata FYP gitu. Non pengikutnya kurang lebih sekitar 75%, 60 sampai 75% itu non pengikut yang viewersnya yang menonton gitu. Jadi kalau tips ya, biasanya sebenarnya teman-teman tuh banyak yang tanya ya, tips apa gitu. Sebenarnya saya lebih ke happy aja gitu, bikin yang lucu gini. Intinya kalau kita baru pemula nih, kata kakak suhu itu, bunda-bunda, om-om, kok om-om sih tadi, Anan Olo ini Anan Olo, halo mister, masih ada? Saya dikasih bunga. Ya, katanya kita buat konten hiburan aja gitu dulu, untuk menambahkan pengikut gitu. Saya dari awal tuh pengikut saya cuma 2.000 gitu, karena Facebook saya ini termasuk Facebook biasa yang pertemanan juga nggak banyak. Saya filter banget untuk pertemanan, walaupun Facebook saya udah bertahun-tahun, tapi saya sangat filter banget untuk pertemanan. Saya lihat akunnya, saya cek profilnya dan bla bla bla. Jadi pertemanan saya memang cuma 2.000. Ketika saya mengubah ke profesional, mode profesional, itu pengikutnya tetap sama di 2.000 aja angkanya. Jadi
Kemudian untuk bertambah menjadi sekarang udah hampir 5.000 dalam waktu satu bulan, kurang lebih 1 bulan tuh kurang lebih penambahan ada 2.000. Yang normal itu kurang lebih 500 setiap bulan, itu udah keren banget. Itu untuk monetisasi konten itu minimal 500 berturut-turut selama berapa bulan berturut-turut, minimal pengikut baru, followers gitu. Nah ini saya kemarin kurang lebih 1.000 sampai 2.000, 1.000 kurang lebih dalam 1 bulan. Ini masuk ke angka 2.000 ya. Ya tadi karena saya lebih perbanyak reelnya aja. Reelnya saya banyakin dengan durasi awalnya di 3 detik ya. Kemudian saya diminta untuk ke 15 detik sekarang gitu. Jadi harus ngikutin. Jadi dashboard kita tuh kan penuntun ya. Jadi kita harus lihat tuh, kita cek terus reel kita nih apa yang diminta. Di situ disarankan untuk 15 detik minimal gitu reelnya. Jadi sekarang lagi mikir, aduh reel 15 detik apa ya, karena kan penonton rata-rata stopnya di angka 6 detik, 4 detik, 5 detik, 7 detik, 8 detik, saya rata-rata di itu kemarin. Nah ketika saya tingkatkan ke 15 detik, ya puji Tuhan alhamdulillah sekarang sudah ada yang banyak yang nonton sampai habis gitu. Nah itu kenapa jadi FYP, karena banyak yang nonton sampai habis, dan walaupun like dan komennya sedikit, tapi yang tingkat penontonnya itu cepat gitu. Dalam waktu 1 jam itu bisa mencapai 500, itu udah FYP gitu. Walaupun setelah itu perkembangannya kan, kalau kita nggak ikut, kita nggak sistem berbayar, karena iklannya kan kita mesti berbayar tuh, ada 20.000 dan sampai seterusnya, itu bisa jangkauannya diperluas. Lebih tepatnya kita seperti membayar Facebook untuk memperluas jangkauan kita gitu. Tapi kalau saya tidak pakai yang berbayar, semuanya murni dengan konten-konten hari-hari aja gitu. Ini 3 hari ini kan karena musim hujan, saya tidak ke lapangan, tidak ke kebun, jadi belum ada konten-konten di kebun. Maaf ya yang suka konten di kebun. yang ngasih starsnya paling banyak di kebun-kebun. Saya tahu semuanya pada kangen saya untuk di kebun lagi, untuk metik genjer, untuk apa yang kemarin ya juga banyak, yang sawit-sawitnya disiram ya, itu banyak yang seneng yang seperti itu. Karena konten saya seputar perkebunan, perkayuan, dan humor, hiburan maksudnya. Jadi kalau di rumah aja ya saya hiburan gitu, lucu-lucuan ya. Kalau di luar tergantung saya apa ke kebun sawit saya, atau ke kebun buah-buahan gitu kan, atau ke kayu gitu, ke lahan kayu, karena kami di sini kebetulan ada usaha jualan kayu juga gitu. Jadi bersyukur ya teman-teman ya, kita bisa saling kenal satu dengan yang lainnya. Hai, coba saya lihat lagi siapa yang hadir malam ini. Ada Pak Drivan juga. Halo Pak Pendeta. Pak Pendeta Drivan. Ya nggak sempet komentar, nggak apa-apa ya, nanti kita buat pertemuan setiap malam kali ya untuk live streamingnya. Tapi kalau lagi jaringan bagus ya, kita buat live streaming setiap malam. Selesai pekerjaan semua, kita santai-santai, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Saya seneng tuh yang dibilang sama suhu-suhu, kalau kita ini masih pemula, jangan banyak cerita tentang diri kita. Misalnya kita makan, terus kita posting, hai aku lagi makan nih gitu. Kemudian kita, hai aku lagi kesini nih, aku lagi kesini. Itu sebenarnya hanya diperuntukkan kepada yang udah terkenal gitu ya. Jadi kalau kita masih pemula, ya kita buat aja konten-konten, walaupun kita sedikit menjiplak punya yang lagi viral, nggak apa-apa gitu, jiplak-jiplak. Terus mereka juga pada jiplak-jiplak sih. Ada yang konten dari luar negeri yang viral tuh di ini ulang gitu. Masih seru-seru aja kita nonton ya, masing-masing punya ide kreatif ya. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, sampai jam 8 aja. Makasih banyak ya, saya masih ada kerjaan lagi. Sampai berjumpa. Anan Olu, thank you so much, thank you for coming.
next time. Maaf ya kalau bahasa Inggrisnya belepotan. Sampai ketemu lagi besok. Halo. Oh, saya menunggu persetujuan Anda. Oh, sebentar ya. Oh, mungkin ini maksudnya minta pertemanan. Oke, nanti setelah ini ya. Setelah ini saya akan terima pertemanannya. Halo, masih ada 3 orang nih. Halo. Saya live streamnya sampai jam 8 aja. Besok boleh deh kita mulai lebih awal, mungkin jam 7, selesai jam 8 gitu. Pengen sih kenal teman-teman. Ada komentar ini di oh ya, bye bye. Yang nonton saya ada berapa orang yang Anan Olu nih yang komen ya. Nggak apa-apa, katanya kakak-kakak kita nih yang udah sukses duluan bilangnya gitu. Kalau live streaming awal-awal itu memang gitu ya, yang nonton 1, 2, 3. Kadang-kadang awal saya 2 bulan yang lalu bahkan nggak ada yang nonton loh. Saya live streaming 2 jam nggak ada yang nonton. Awal-awal itu ngitung pisang kalau nggak salah ya, ngitung pisang mau jualan ke Samarinda waktu itu. Ada panen pisang, terus kita mau jualan pisang ke pasar di Samarinda, ke pasar pagi, pasar Segiri, sorry. Itu nggak seberapa gitu. Oke, bye bye, selamat malam semua, sampai jumpa besok.